Kalau lagi dingin ini cuaca enaknya tidur gitu ya. Bener banget. Enak tidur, tapi pembahasan kita nih katanya ya, sedikit tidur itu dapat memperpanjang usia. Seperti apakah? Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Panjang umur dengan sedikit tidur. Pemirsa beriman, setiap dari kita pasti menyukai kegiatan yang satu ini, tidur. Ya, jika sudah merasa sangat lelah dan penat, tidur itu menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan. Dengan tidur, juga dapat membantu terciptanya keseimbangan dalam kehidupan setiap orang. Dalam ilmu medis juga disebutkan bahwa salah satu cara paling efektif dalam menjaga kesehatan adalah tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup sangat membantu penguatan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah An-Naba ayat 9 yang artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Bagi setiap orang, lamanya waktu tidur yang ideal memang masih menjadi perdebatan ya. Hampir setiap orang menganggap bahwa tidur selama 8 jam setiap hari atau hampir setiap hari adalah rentang waktu tidur yang ideal yang diperlukan tubuh manusia. Tetapi terdapat penelitian baru yang mengatakan bahwa jika tidur selama itu dilakukan setiap hari atau hampir setiap hari, justru dapat mempersingkat masa hidup manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan atas lebih dari 1 juta orang yang tidur 8 jam atau lebih dalam sehari, menunjukkan mereka meninggal di usia yang lebih muda dari orang-orang yang jam tidurnya lebih sedikit. Nah pemirsa, namun benarkah sedikit tidur dapat memanjangkan umur kita? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Brain paralyzes us in order to stop us from acting out those dreams. Some people get stuck between the state of being awake and being asleep. Waktu tidur yang kurang atau sekitar 4 jam setiap hari memang dapat memungkinkan seseorang untuk meninggal lebih cepat. Sedangkan mereka yang tidur 6 jam setiap hari dimungkinkan untuk bertahan hidup lebih lama. Profesor Jim Horn dari Sleep Research Center di University of Loughborough mengatakan bahwa tidur 6 atau 7 jam satu hari sudah cukup lama. Jarak waktu atau jam tidur yang dibutuhkan oleh tubuh adalah jika kita dalam kondisi terjaga, lalu merasa ingin tidur di siang hari. Penelitian pertama dilakukan pada kucing. Hal ini digunakan untuk mengetahui fungsi dari pikiran aktif pada otak. Dalam penelitian ini, seekor kucing matanya ditutup selama 6 jam, sedangkan kucing lainnya dalam keadaan melihat. Hasilnya, bahwa pikiran pada kucing yang ditutup matanya selama 6 jam tersebut mengalami perubahan aktivitas otak secara drastis, serta lebih mudah beradaptasi daripada kucing yang hanya melihat tadi. Hal ini menunjukkan bahwa tidur sangat penting perannya untuk mengaktifkan kembali memori otak yang lelah akibat seharian bekerja. Dan hal ini ternyata sejalan dengan apa yang diungkap Al-Quran pada 14 abad yang lalu, yang telah menyatakan dalam ayat-ayatnya bahwa waktu tidur yang pendek lebih baik bagi manusia. Seperti dalam firman Allah yang artinya, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18. Dalam penelitian lainnya juga dijelaskan mengenai manfaat bagi seseorang yang bangun di tengah malam. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa tidur panjang akan merusak dan membahayakan jantung. Jantung terkadang kekurangan oksigen akibat tidur yang terlalu lama. Karena itulah, para ilmuwan mengatakan bahwa bangun di malam hari meski hanya 1 kali, itu bermanfaat bagi jantung untuk memasok pasokan oksigen yang memadai dan untuk menghindari dari kematian mendadak. Para peneliti juga mengatakan bahwa tidur sebentar di siang hari atau qailullah sangat berguna, sama seperti tidur di malam hari. 52 orang yang mengikuti tes diagnostik diminta untuk tidur dalam rentang waktu tertentu tanpa membedakan waktu siang ataupun malam. Dan hasilnya, kondisi mereka sama dan tidak berbeda. Terdapat pernyataan yang menjelaskan bahwa memori otak lemah saat seseorang baru saja bangun tidur.
Maka para ilmuwan Universitas Harvard melakukan penelitian terkait hubungan antara memori, ingatan, dan tidur. Mereka menggunakan alat scan resonansi MRI fungsional magnet hingga mereka mendapati adanya aktivitas otak di kawasan yang spesifik. Kemudian aktivitas itu bergerak ke wilayah kedua dan begitulah seterusnya. Bahwa otak melakukan penataan informasi, berkoordinasi, dan menyimpan informasi sehingga mudah diambil kembali setelah seseorang bangun dari tidur. Namun, studi selanjutnya menunjukkan bahwa fokus otak seseorang ada pada tahap minimum ketika ia baru saja bangun tidur. Dibutuhkan waktu antara 15 sampai dengan 30 menit untuk dapat mengembalikan kemampuan pikiran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar seseorang segera setelah bangun tidur melakukan beberapa latihan ringan untuk memulihkan aktivitas otaknya. Dari hal ini, maka jelas sudah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk banyak mengingat Allah langsung setelah bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidurnya, Rasulullah kemudian berwudu, berdoa, lalu melaksanakan sholat. Jadi beliau menggunakan sebagian waktunya setelah tidur untuk berdoa dan berzikir sebelum melakukan aktivitas lain atau menentukan keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya tidur dan kaitan antara tidur dengan mati. Karena itulah sebagai hamba Allah, kita harus memperhatikan kondisi tidur kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur, dengan bercermin pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman, dalam hal ini kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, jika kita ingin menambah kekuatan jantung dan meningkatkan kesehatan serta menambah kegairahan untuk beraktivitas, maka jangan terlalu banyak tidur dan bangunlah di saat sholat subuh. Dan jika kita ingin mengganti sebagian kekurangan tidur kita di waktu malam, kita bisa menggantinya dengan tidur sejenak di waktu siang. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Nabi Daud tidur sampai pertengahan malam, lalu bangun di sepertiga malam dan tidur lagi di seperenam malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang harus dilakukan setelah bangun tidur adalah dengan langsung berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berwudulah, kemudian kerjakan sholat dan bacalah Al-Quran sekitar minimal 15 menit. Karena aktivitas seperti ini akan menambah kemampuan kita untuk bisa tepat mengambil keputusan penting dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, tadi udah jelas ya, ternyata kurang tidur juga dapat membuat kematian yang cepat. Betul. Tapi terlalu banyak juga akan buat kematian yang cepat. Makanya oleh karena itu tidurnya yang pas-pas aja. Iya, 6 jam jangan pas. ini ya, jangan terlalu lama, terus subuh juga dibiasakan. Mudah-mudahan dengan lihat tayangan tadi jadi semangat lagi nih. Oke, harus sholat subuh. Tapi memang kalau dibiasakan insya Allah akan jadi mudah kok pemirsa. Betul sekali, karena Rasulullah pun selalu melakukan itu. Dan tadi jelaskan bahwa Allah lah yang memegang jiwanya manusia ketika mati. Dan ketika tidur, ketika itu belum saatnya mereka meninggal, jiwanya dipegang sama Allah. Jadi yang harus kita lakukan setiap sebelum dan bangun tidur, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Karena berarti jiwa kita sudah dikembalikan lagi kepada tubuh kita ketika pagi hari ketika kita bangun. Iya, jadi memang erat kaitannya antara tidur dengan kematian ya. Pasti, betul banget. Oke. Nah baik pemirsa, setelah ini kita punya liputan yang menarik sekali loh. Apa nih? Apa itu? Kita punya tip fashion. Ini agak beda dari tayangan kita yang biasanya. Oke, Penasaran kan? para muslimah pasti harus wajib nonton. Iya dong, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.